Selamat siang Pak Aryo Bintang selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Hari ini dari tim kami, Bernika Elin, Stefani Chandra, dan Renat mau mempresentasikan tentang rumah kami, rumah 2 lantai. Proyek scope statement-nya akan membangun rumah di atas tanah seluas 175 meter persegi yang cukup untuk ditempati 6 orang anggota keluarga. Dan berikut merupakan deliverables kami, ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pondasi, lantai 1, lantai 2, atap, sanitasi, arsitektur, MEP, serta finishing. Dan beberapa kriteria penerimaan proyeknya yaitu termasuk pembuatan gedung rumah 2 lantai ini harus memenuhi standar KDB, ada KLB juga, serta telah memiliki IMB terlebih dahulu dengan kualitas mutu beton yang akan dipakai mencapai K225 dan ada juga K250. Kemudian juga biaya tidak boleh melebihi 1 miliar rupiah serta waktu penyelesaian tidak boleh melebihi bulan April tahun 2022. Pengecualian proyek kami tidak akan melayani permintaan tambahan dari owner, pengerjaan instalasi pesawat telepon, internet, dan CCTV. Kami juga tidak melayani pekerjaan garasi, pengerjaan penangkal petir, desain berdasarkan Feng Shui, pengurusan IMB, dan pembuatan dan pemasangan pagar rumah. Dan batasan proyek kami, seperti yang tadi sudah dibahas, waktu tidak boleh melewati April 2022, serta biaya tidak boleh melewati 1 miliar rupiah. Kemudian berikut beberapa asumsi proyek karena diselenggarakan pada masa pandemi COVID akan mempertimbangkan protokol kesehatan sebagai tambahan standar dari K3, yaitu kesehatan keselamatan pekerjaan. Kemudian juga tenaga yang terlibat di lapangan telah memiliki sertifikasi sebagai kompetensi dasar melalui sistem kerja bolongan dan tidak akan ada pelanggaran terkait peraturan GSB, KDB, dan KLB. Requirements general requirements untuk bangunan tersebut. Rumah layak huni 2 lantai, area lahan 175 meter persegi, terdapat taman di sekitar bangunan rumah terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dapur, ruang makan, teras, ruang tamu, dan tangga penghubung lantai 1 dan 2. GSB, KDB, dan KLB ketentuan di Jakarta. Untuk struktur, fondasi dalam sospal dan batu kali, fondasi, sloof, kolom, dan balok menggunakan beton bertulang, rangka atap menggunakan baja ringan, mutu beton fondasi menggunakan K250, mutu beton subteratus menggunakan K225, pengadukan pekerjaan beton sesuai dengan mutu yang direncanakan, mutu baja menggunakan 400 megapaksal. Untuk arsitektur, desain minimalis dan modern segi eksterior dan interior, rencana tata ruangan tetap tersusun rapi dan mudah dijangkau dari suatu ruangan ke ruangan lain. Pemasangan plafon dikerjakan berdasarkan dokumen. Perencanaan ukuran, posisi pintu, jendela, dan poven light yang bervariasi dan sesuai kebutuhan. Tangga didesain tidak terlalu curam. Untuk bangunan berbentuk bujur sangkar. Pengerjaan dinding dilakukan berdasarkan dokumen. Bentuk atap, limas, atau jurai. Untuk interior desain ada pemasangan lantai menggunakan keramik marmer. Pengecatan dinding sebagian besar menggunakan warna coklat. Pencahayaan menggunakan lampu cahaya putih. Untuk MEP-nya, rumah ini menggunakan 3500 volt ampere. Ada pemasangan box PLN, pemasangan sumber air bersih PAM, ada pemasangan saluran air bersih menggunakan pipa UPVC, saluran air kotor menggunakan pipa UPVC juga, dan saluran air hujan menggunakan roof drain. Structure. Berikut adalah WBS Dictionary dari rumah 2 lantai ini. Pertama dari bopalnya menggunakan jenis kayu kelas 3, terus pembersihan lahan dan perataannya itu harus bersih dari puing-puing, terus pemasangan listrik dan air kerja itu menggunakan sumber daya diesel supaya ini untuk persediaan air dan listrik kerja, terus pembuatan gudang sementara ini berukuran 3 meter kali 6 meter. Terus pekerjaan pondasi ini ada pekerjaan galian, lalu pekerjaan straw pile, pekerjaan pile cap, pekerjaan batu kali, dan pekerjaan urukan. Dan jangan lupa di sini tanahnya itu ada faktor swelling dan faktor shrinkingnya. Dan untuk bahannya harus mutu beton pondasi itu 250 dan tulangannya itu harus sesuai dengan ketentuan SNI. Lanjut ke pekerjaan lantai 1. Ini ada pekerjaan sloof, pekerjaan plat beton, pekerjaan kolom, dan pekerjaan tangga. Nah, ini sini mutu betonnya harus K225. Nah, tulangannya juga harus sesuai dengan ketentuan SNI-nya. Terus lanjut ke pekerjaan balok. Pekerjaan lantai 2 itu ada pekerjaan balok, pekerjaan kolom, pekerjaan pelat, dan pekerjaan ring bulk. Jadi mutu betonnya pakai K225 juga. Di sini besinya harus sesuai ketentuan SNI. Kemudian untuk bekistingnya pakai kayu triplek gitu. Kemudian pekerjaan atap ini ada pekerjaan rangka atap, pekerjaan penutup atap, pekerjaan lispang, dan pekerjaan talang tembok. Rangka atapnya menggunakan kayu kelas 1 kayak jenis meranti, gentengnya menggunakan material keramik, lispang menggunakan bahan GRC, kemudian talang temboknya sama mutunya K225 gitu. Terus bisa pakai bantuan tam konkret untuk pekerjaan beton. Lanjut ke pekerjaan sanitasi. Pertama ke pekerjaan septic tank ini pakai
pipa PVC. Terus untuk galian dan urukannya ada faktor swelling dan shrinkingnya juga. Terus pekerjaan sumur resapan ini juga menggunakan pipa PVC diameter 4 inci. Lalu pekerjaan toilet dan dapur ini kayak kitchen sink, wastafel, keran, foot drain, kloset, shower, dan bak mandi. Lanjut ke pekerjaan arsitektur, ini ada pekerjaan dinding dan pelapisnya. Jadi pakai ukuran batu bata sesuai SNI. Pekerjaan plafon juga pakai besi hollow dan menggunakan gypsum. Pekerjaan lantai ini menggunakan keramik biar lebih ekonomis. Lalu ke pekerjaan pintu, jendela, dan boven light, ini pakai material campuran, jadi ada kayu, ada aluminium. Lalu pekerjaan instalasi listrik, nah ini yang di-include di pekerjaan instalasi listrik. Terus pekerjaan instalasi air itu termasuk pipa saluran air kotor, bersih, bekas, dan air hujan pakai roof drain. Lalu terakhir untuk finishingnya ini pekerjaan lanskap tamannya gitu. Jadi untuk di sisa-sisa bangunan, dibangun tanaman, kemudian pembongkaran direksi kit pasti karena udah mau dipakai kan ini rumahnya. Lalu pembersihan rumah. Pekerjaan pendahuluan. Di sini ada pemasangan boplan di keliling lahan didapat sebesar 51,85 meter. Ada pembersihan lahan luas lahan sebesar 174,625 meter persegi. Untuk ada pembangunan gudang sementara luas gudang 3x6 yaitu 18 meter persegi. Nah, ini kesimpulan pekerjaan pendahuluan, ada pemasangan boplan, pembersihan lahan dan perataan, pemasangan listrik dan air kerja, pembangunan gudang sementara, dan kuantitasnya sudah terlampir di sini terus. Sekarang pekerjaan galian. Ada pekerjaan galian yaitu galian Strauss pile, galian palcap, galian fondasi tipe A, B, dan C. Untuk galian Strauss pile perhitungannya di bawah tersebut ya, bisa didapatkan setelah perhitungan adalah 0,329 meter kubik. Galian palcap dengan perhitungan di bawah tersebut juga sebesar 0,087 meter kubik. Untuk galian fondasi tipe A dan B dan C menggunakan AutoCAD setelah didesain dari detail fondasi Pour and Strauss. Didapatkan 1,183 meter kubik untuk tipe A, tipe B 1,587 meter kubik, dan untuk tipe C 1,212 meter kubik. Ditotalkan semua galian didapatkan dikali dengan faktor swelling didapatkan 77,955 meter kubik. Ini desain untuk fondasi tipe A, B, dan C untuk dari menggunakan AutoCAD. Nah, kesimpulan pekerjaan galian galian tanah yaitu totalnya 77,955 meter kubik. Lanjut ke pekerjaan Strauss pile atau P1, ini di WBS nomor 2.2. Ini adalah notasi pekerjaan Strauss pile. Total ada 23 titik, bisa dilihat dari dena rencana Pour and Strauss-nya. Lanjut ke detail penuaan Strauss, ini dari tampak samping ya. Kemudian jika dipotong, bisa dilihat ini dari tampak atasnya. Ini adalah bar bending schedule dari Strauss pile. Yang akan ditinjau di sini adalah tulangan utama dan tulangan spiral. Pertama adalah bar type-nya yaitu D, tulangan ulir. Kemudian perhitungan semuanya ini berdasarkan ketentuan SMPI 03200. Nah, D ini didapat dari kedalaman Strauss dikurangi selimut beton. Bisa dilihat angkanya dari tanda panah ini. Lalu C didapat dari tebal pile cap dikurangi selimut beton. Kemudian overlap. Overlap didapat dari 40 kali si diameternya si tulangan. Cutting length didapat dari hasil tabel 5 yaitu B tambah C ditambah overlapnya ditambah diameter bengkokannya yaitu 6 kali diameter tulangan dikali 2 sisi karena dibengkokin 2 sisi. Kemudian length of each barnya itu didapat dari cutting length-nya dikali jumlah tulangannya yaitu ada 6 kan di sini. Lalu total length-nya didapat dari length of each bar dikali number of member-nya. Number of member-nya 23 kenapa? Karena ada 23 titik. Lanjut ke bar shape-nya. Bar shape-nya itu di gambar 1. Kemudian unit weight-nya itu didapat dari ketentuan SNI 2052 tahun 2017 tabel 3. Nah, didapat hasilnya 0,888. Kemudian weight-nya adalah didapat dari total length dikali unit weight-nya. Jadi didapatkan hasilnya 431,756 kg untuk tulangan utama. Lanjut ke tulangan spiral yaitu ini. Bar type-nya adalah P, tulangan polos. Kemudian rumusnya itu berdasarkan referensi dari SMPI 03200 dan SNI 247 tahun 2013. Nah, D itu didapat dari rumus ini, di mana D itu sama dengan diameter spiral, H kecil sama dengan jarak antar spiral, dan H besar itu adalah tinggi pondasi. Nah, bisa dilihat angkanya dari tanda panah ini. Lalu overlap-nya itu didapat dari 48 dikali diameter si tulangan. Cutting length-nya didapat dari tabel nomor 5 yaitu B, kemudian ditambah overlap, dan ditambah oleh ekstra lilitannya sebanyak 1,5 keliling si spiral tersebut. Jadi ini rumusnya.
kemudian ditambah sama diameter bengkokannya, tapi hanya satu sisi saja. Lalu length of each barnya sama rumusnya, total lengthnya sama kayak sebelumnya, bar shape-nya yang gambar 2 ini, kemudian unit weight-nya itu 0,395 sama asalnya dari SNI tadi, tapi beda angka sama yang utama karena ini besi polos, beda jenis, kemudian diameternya juga beda. Lalu weight-nya didapat jadinya 118,068 kg, jadi ini kebutuhan untuk besi spiral. Ya, jadi ini merupakan volume beton dari Strauss pile ya. Di sini bisa dilihat satu sampel saja karena semua Strauss pile ukurannya sama dengan diameternya 0,3 meter, kemudian juga panjangnya 2,7 meter. Jadi volume satu Strauss pile-nya ini 0,191 meter kubik karena menggunakan rumus tabung ya, 1/4 pi d kuadrat kali tingginya. Dikalikan 23 karena ada 23 Strauss pile menjadi total volumenya 4,387 meter kubik. Kesimpulan Strauss pile ada pekerjaan pembesian dan pekerjaan beton. Untuk kuantitasnya untuk pekerjaan pembesian yaitu 549,824 kg dan untuk pekerjaan beton dibutuhkan 4,387 meter kubik. Lanjut ke pekerjaan pile cap atau PC1, ini di WBS nomor 2.3. Nah, ini adalah notasi pekerjaan pile cap sama kayak Strauss pile ya, ini total 23 titik. Lanjut ke denah tampak atas, ini pile cap-nya, kemudian jika dipotong, maka ini tampak sampingnya. Ini adalah bar bending schedule dari pile cap. Yang kita tinjau ada 4 ulangan yaitu atas Y, atas X, bawah X, dan bawah Y. Pertama dari atas X dan atas Y. Kenapa digabung? Karena ini sama bentuknya ya, bisa dilihat gambar rebarnya ini, gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini bar type-nya itu D. Kemudian perhitungannya sama dari SMPI 03200. Nah, B-nya itu dapat dari panjang sisi pile cap dikurangi 2 kali selimut beton. Nah, ini di sini udah dapat 500 mm. Kemudian cutting length-nya itu dapat dari tabel nomor 5 yaitu B, kemudian ditambah sama diameter bengkokannya. Ada 2 sisi ya diameter bengkokannya. Lalu length of each bar dan total length-nya itu rumusnya sama kayak yang di Strauss pile. Unit weight-nya juga sama, dapatnya 0,888. Kemudian weight-nya itu jadi dapatnya masing-masing itu 92,052 kg. Lanjut ke tulangan bawah X dan bawah Y. Ini bisa dilihat ini perbedaan sama yang atas X sama atas Y itu karena di sini ada A sama C-nya. Kemudian bar type-nya itu D. Lanjut ke perhitungannya berasal dari SMPI 03200. Nah, untuk A bawah Y dan C bawah Y itu adalah dari tebal pile cap dikurangi 2 kali selimut beton, itu hasilnya 200 mm. Kemudian untuk hasil B itu dari panjang sisi pile cap dikurangi 2 kali selimut beton. Nah, 500 mm. Kemudian cutting length-nya itu dapat dari tabel nomor 5 yaitu 2A atau C ditambah B, tergantung yang ditanya itu bawah Y atau bawah X. Kemudian ditambah sama diameter bengkokannya, ada 2 sisi. Untuk length of each bar dan total length-nya dan unit weight-nya itu sama kayak sebelumnya. Lalu dapat weight-nya hasilnya itu 149,228 kg. Ini untuk per section tulangannya ini. Berikut merupakan volume beton dari pile cap-nya ya. Pile cap-nya berbentuk balok sehingga menggunakan perhitungan volume balok yaitu panjang lebar kali tinggi. Nah, di sini ada 0,6 meter, kemudian ada 0,3 meter, ini dikalikan semuanya dan jadi satu volumenya itu membutuhkan 0,108 meter kubik dan ada 23 pile cap sehingga total volumenya itu menjadi 2,484 meter kubik. Nah, ini juga ada pekerjaan bekisting. Nah, pekerjaan bekistingnya ini karena bekisting membutuhkan di 4 sisi, ya satu bekisting itu adalah persegi panjang sehingga sebagai berikut. Di tabel ini ada panjangnya 60 cm, ada lebar 60 cm, dan tingginya 30 cm, menghasilkan P kali L jadi 1800 cm. Kemudian ada 4, jadi dikali 4 jadi 7200 cm persegi, dan ada jumlahnya 23. Kuantitas akhirnya itu ada 16,65 meter persegi. Kesimpulan pekerjaan pile cap. Ada pekerjaan pembesian, pekerjaan backcasting, dan pekerjaan beton. Para pekerjaan pembesian kuantitasnya dibutuhkan 482,56 kg. Untuk pekerjaan backcasting dibutuhkan 16,65 meter persegi. Untuk pekerjaan beton dibutuhkan 2,484 meter kubik. Ya, jadi ini pondasi batu kalinya. Ada pondasi setengah batu kali sama pondasi 1 batu kali. Ini pondasi setengah batu kali, areanya ada di bagian pinggir atas dan pinggir sampingnya itu. Ini merupakan detailnya. Nah, untuk kebutuhan volumenya membutuhkan urukan pasir, antamping dan badan pondasi dengan panjang area itu sama-sama 27 meter. Jadi urukan pasirnya itu membutuhkan volume 2,529 meter kubik dan antamping membutuhkan volume 5,713 meter kubik. Badan pondasi membutuhkan volume
9,450 meter kubik. Nah, ini tuh didapatkan dari perhitungan trapezoid area juga karena bentuknya trapezoid ya. Jadi rumusnya itu rumus trapezoid, rumus trapesium gitu. 0,5 kali atas dan panjang bawah dikali AD atau tingginya. Nah, ini berdasarkan SMPI 04400. Kemudian ini pondasi satu batu kali dan ini areanya. Ini panjang areanya dan ini juga panjang areanya pondasi satu batu kali. Nah, ini merupakan kebutuhannya. Membutuhkan di sepanjang pondasi 59,5 meter membutuhkan 5,465 meter kubik. Urukan pasir membutuhkan 11,597 meter kubik unstamping dan 20,825 meter kubik batu kali atau belah. Nah, sama juga berdasarkan luasan trapesium karena bentuknya trapesium ya. Kesimpulan pondasi batu kali. Pekerjaan urukan pasir dibutuhkan 7,994 meter kubik. Pekerjaan pasangan batu kosong atau unstamping dibutuhkan 17,31 meter kubik. Untuk pekerjaan badan pondasi dibutuhkan 30,275 meter kubik. Pekerjaan urukan. Pekerjaan urukan ada dua, yaitu urukan pasir untuk tipe A, B, dan C. Untuk urukan tanah ada juga untuk tipe A, B, dan C. Untuk perhitungan urukan pasir, kita menggunakan AutoCAD dan menggunakan fungsi Matchprop setelah didesain dari detail pondasi satu-satu. Untuk tipe A didapatkan 0,167 meter kubik. Untuk tipe B dapat 0,250 meter kubik. Untuk urukan pasir tipe C dapatkan 0,144 meter kubik. Untuk urukan tanah tipe A didapatkan 0,433 meter kubik. Untuk tipe B didapatkan 0,644 meter kubik. Untuk tipe C 0,484 meter kubik. Dan ditotalkan dan dengan akibat faktor susut yaitu 25,662 meter kubik. Ini desain dari detail pondasi masing-masing. Untuk kesimpulan pekerjaan urukan dibutuhkan 205.662 meter kubik. Lanjut ke pekerjaan slough, balok, dan ring bulk. Ini ada di WBS nomor 3.1, 4.1, dan 4.4. Nah, ini adalah detail pekerjaan slough. Ini adalah bar bending schedule dari pekerjaan slough. Ini diambil satu sampel, yaitu SL1 yang di as location-nya itu di J0 sampai J6. Nah, bar member yang mau ditinjau itu ada utama atas, utama bawah, sengkang tumpuan, dan sengkang lapangan. Pertama itu tulangan utama atas, ini bar type-nya itu D, kemudian rumusnya itu sama kayak sebelumnya, dapat dari SMPI 03200. Kemudian rumus A itu didapat dari overlap, yaitu 40 kali diameter. Kemudian untuk yang B itu panjang total balok yang dihitung ditambah panjang sisi kolom dikurangi 2 kali selimut beton. Untuk cutting length-nya didapat dari tabel nomor 5, yaitu 2A ditambah B ditambah diameter bengkokan, ada 2 sisi. Kemudian untuk length of each bar yang sama kayak sebelumnya, bar shape-nya yang gambar 1 kayak gini, unit weight-nya sama, kemudian jadinya dapatnya weight-nya itu hasilnya 23,397 kg. Ini untuk berat tulangan utama atas. Lanjut ke tulangan utama bawah, ini sama ya sebenarnya kayak tulangan utama atas. Tapi bedanya cuma ada di perhitungan B, itu sama dengan panjang total baloknya dihitung dikurangi panjang sisi kolom, makanya B yang tulangan utama atas sama bawah itu beda. Lalu jadi hasilnya itu weight-nya itu didapat 23,006 kg. Ini untuk tulangan utama bawah. Lanjut ke tulangan sengkang tumpuan dan sengkang lapangan. Nah, di sini sama sebenarnya gambar tulangannya, tapi bedanya cuma di spacing nih. Untuk tumpuan itu 100 mm dan lapangan itu 200 mm. Kemudian ini pakai besi polos. Lanjut ke perhitungannya. Nah, ini berdasarkan SMPI 03200. Untuk A itu sama dengan panjang balok dikurang 2 kali selimut beton. Kemudian untuk yang C itu lebar balok dikurang 2 kali selimut beton. Untuk cutting length-nya dapat dari tabel nomor 5, yaitu 2 kali dalam kurung A tambah C ditambah diameter bengkokan, ada 2 sisi nih. Kemudian length of each bar-nya itu tabel 8 kali 9, sama kayak sebelumnya, unit weight-nya juga sama. Weight-nya jadi dapatnya 11,281 untuk sekang tumpuan dan sekang lapangannya itu dapat 5,641 kg. Terus untuk mendapatkan number of bar in each-nya itu dapat dari peraturan SNI 03-2847 tahun 2002 nomor 9.6. Nah, ini biasanya rumus, cuman biar lebih digampangin sama orang lapangan jadi pakai rumus yang ini. Untuk tumpuan itu B utama atas kali 0,25 per spacing dikali 2 karena ada di kiri kanan kan. Untuk sekang lapangan itu B utama bawah dikali 0,5 per spacing. Lanjut ke balok lantai 2 atau BL1, ini ada 2 potongan. Nah, potongan A itu yang ada di tumpuan, sedangkan yang di potongan B itu yang ada di lapangan. Ini bar bending schedule-nya, ini ada di BL1, terus as location-nya itu di H2 sampai H5 yang kita tinjau. Pertama itu tulangan torsi. Ini perhitungannya B sama dengan B tulangan utama atas.
Nah, cutting length-nya itu dapat dari tabel nomor 5 sama dengan B, itu ditambah diameter bengkokan ada dua sisi. Kemudian length of each bar-nya itu sama, unit weight-nya sama, jadi weight-nya dapat 12,901 kg. Lanjut ke tulangan tumpuan atas. Nah, tulangan tumpuan atas itu A-nya sama dengan 40 kali diameter tulangan. Ini pakai rumus overlap. Kemudian B-nya itu dapat dari B tulangan utama bawah dikali 0,25 karena tumpuan, ditambah panjang kolom kurang selimut beton. Cutting length-nya dapat dari tabel nomor 5, yaitu A tambah B ditambah diameter bengkokan dua sisi. Length of each bar sama, unit weight-nya sama, weight-nya jadinya 4,412 untuk tulangan tumpuan atas. Terakhir, tulangan lapangan bawah, B-nya dapat dari B utama bawah dikali 0,5 karena di lapangan. Kemudian cutting length-nya dapat dari tabel nomor 5, yaitu B ditambah diameter bengkokan ada dua sisi juga. Length of each bar-nya sama, unit weight-nya juga sama, weight-nya jadinya dapatnya 2,201 kg untuk tulangan lapangan bawah. Lanjut ke ring bulk atau BA1, ini potongan A itu ada di tumpuan potongannya, ini untuk potongan B yang ada di lapangan. Lanjut ke bar bending schedule-nya, ini pakai yang as location-nya di B3 sampai B4 yang di sini. Untuk perhitungannya, step-stepnya sama seperti perhitungan BBS yang ada di slope, jadi bisa lihat di sana. Berikut merupakan kebutuhan untuk casting balok. Nah, ada akan dipasang di keempat sisinya dengan ada tinggi 20 cm, lebar 15 cm, dan panjang 300 cm sehingga menghasilkan luasan di yang pertama itu di bagian panjang dikali tinggi sehingga menghasilkan 6000 cm. Di bagian yang ketujuh itu ada bagian panjang dikali tinggi juga sehingga menghasilkan 6000 cm. Kemudian luasan berikutnya itu ditambahkan di kedua luasan ini menghasilkan 12.000 cm dan jumlahnya satu dengan kuantitasnya 1,2 m meter persegi sehingga membutuhkan triplek dengan luas triplex itu 0,403 meter persegi. Nah, ini untuk sampelnya ya. Sampel perhitungannya seperti itu. Membutuhkan 4 sisi. Nah, untuk beton baloknya karena dia bentuknya itu balok ya. Jadi dikalikan saja langsung panjang kali lebar serta nanti dikalikan tingginya lagi gitu. Nah, untuk di sini panjang ada 20 cm, 15 cm sehingga menghasilkan luasan 300 cm persegi. Nah, dikali lagi dengan bentang baloknya itu 300 cm, jadi menghasilkan kuantitas 0,09 meter kubik atau 90.000 cm. Dan untuk di sampel berikutnya juga perhitungannya sama. Jadi di bagian 3 dikali yang kolom bagian 4, kemudian menghasilkan kolom bagian 5 dan akan dikalikan dengan kolom bagian 6 sehingga menghasilkan kolom bagian 7 dan dikonversi menjadi kolom bagian 8. Kesimpulan pekerjaan SLUF. Pekerjaan pembisian dibutuhkan sebesar 507,12 kg. Untuk pekerjaan packaging dibutuhkan triplek sebesar 34,4 meter persegi. Untuk pekerjaan beton pengecoran sebesar 2,58 meter kubik. Untuk kesimpulan pekerjaan balok, pada pekerjaan balok, pekerjaan packaging dibutuhkan sebesar 71,4 meter persegi. Untuk pekerjaan pembisian dibutuhkan sebesar 733,614 kg. Untuk pekerjaan beton ada pengecoran sebesar 6,88 meter kubik. Untuk kesimpulan pekerjaan ring bulk, pekerjaan packaging sebesar 36,9 meter persegi. Untuk pekerjaan pembisian sebesar 393,532 kg. Untuk pekerjaan beton ada pengecoran sebesar 1,935 meter kubik. Kemudian pekerjaan kolom ini ada di WBS nomor 3.3 dan 4.2. Ini kolom utama K1, kemudian ini kolom praktis KP. Nah, perbedaannya itu ada di panjang kali lebarnya si penampangnya aja. Ini dana kolomnya, jadi bisa dilihat KP itu di mana aja, kemudian K1-nya ada di mana aja. Ini rencana portal melintang, jadi bisa dilihat elevasinya ini kolomnya itu dari fondasi sampai atap. Lanjut ke bar bending schedule-nya. Nah, ini yang ditinjau pertama dari kolom lantai 0 sampai lantai 1, jadi fondasi sampai lantai 1 ya. Pertama, tulangan utama. Nah, tulangan utama itu ini dari SMPI 03200. A didapat dari overlapping, rumus overlapping. Nah, rumusnya itu 40 kali diameter tulangan. Kemudian B itu didapat dari elevasi lantai 1 sampai 2 kurang selimut beton ditambah 1,95 kurang selimut beton. Nah, 195 itu didapat dari jarak antara level 0 sampai si atasnya si straw spile itu. Kemudian cutting length-nya didapat dari tabel nomor 5, itu 2A tambah B ditambah diameter bengkokan ada dua sisi. Length of each bar total length sama unit weight-nya sama kayak sebelumnya. Terus ini bar shape-nya yang gambar 1. Kemudian weight-nya jadinya dapatnya 445,250 kg. Ini untuk tulangan utama. Lanjut ke tulangan sengkang tumpuan dan sengkang lapangan. Ini sama case-nya kayak yang di balok.
sama gambarnya, tapi bedanya cuma di spacingnya aja. Lanjut ke perhitungannya. Nah, perhitungannya pakai SMPI 03200 juga. A didapat dari panjang kolom kurang 2 kali selimut beton. Kemudian C didapat dari lebar kolom dikurang 2 kali selimut beton. Kemudian cutting length-nya itu didapat dari tabel 5, yaitu 2 kali A tambah C ditambah diameter bengkokan, yaitu 6 kali 6 kali diameternya dikali 2 sisi. Lalu length of each bar, total length sama unit weight-nya itu sama kayak cara sebelumnya. Jadi weight-nya didapat itu 163.814 untuk sekarang tumpuan dan 40.954 untuk sekarang lapangan. Nah, ini yang buat dapat number of each bar-nya ini udah dijelasin juga di balok. Lanjut ke perhitungan yang untuk kolom lantai 1 sampai lantai 2. Ini sama seperti cara sebelumnya, tapi perbedaannya hanya di B sama dengan elevasi lantai 2 sampai atap dikurang 2 kali selimut beton. Ini elevasinya. Oke ya, jadi ini untuk kebutuhan bukisting kolomnya sama seperti yang balok tadi juga. Ini membutuhkan 4 sisinya, akan dipasang bukisting di keempat sisi dengan ukuran panjang penampangnya 20 cm dan lebar penampang juga 20 cm, serta tinggi kolom ini 400 cm, sehingga menghasilkan luas 8.000 cm dan total luasnya menjadi 32.000 cm persegi karena membutuhkan 4 sisi. Nah, ada 18 balok yang kolom yang berukuran seperti ini, sehingga kebutuhannya itu 57,6 meter persegi untuk kebutuhan luasan triplex bukistingnya. Dan untuk jenis kolom yang keduanya, kolom pedestalnya itu ada penampangnya panjang lebarnya 15 cm, tapi tingginya sama 400 cm. Kemudian menghasilkan luas 6.000 cm persegi dan total luasnya karena harus dikali 4 jadi 24.000, dan ini ada 19 kolom sehingga menghasilkan kuantitasnya itu 45,6 meter persegi. Dan jika di total akan seluruh kolom membutuhkan triplek dengan luas 103,2 meter persegi. Nah, untuk beton kolomnya, untuk beton kolom pertama dengan ukuran penampang 20 x 20 cm dan tinggi 400, jadi volume betonnya itu 160.000 cm3 dan jumlah ini ada 18 sehingga menghasilkan kuantitas 2,88 meter kubik. Dan kolom pedestalnya dengan penampang luasnya itu 15 x 15 cm ya, dan tingginya 400 juga, jadi volumenya itu 90.000 cm3, jumlahnya ada 19 sehingga kuantitasnya itu 1,71 meter kubik, sehingga total volume beton yang dibutuhkan untuk kolom itu 4,59 meter kubik. Nah, ini sudah sesuai dengan SMPI 0,3300. Kesimpulan pekerjaan kolom lantai 1. Ada pekerjaan pembersihan dibutuhkan sebesar 1.261,99 kg. Ada pekerjaan backing dengan triplex sebesar 153,51 meter persegi. Ada pekerja beton pengecoran sebesar 6,828 meter kubik. Untuk kesimpulan pekerjaan kolom lantai 2, ada pekerjaan pembersihan sebesar 867,791 kg. Pekerjaan backing menggunakan triplex sebesar 103,2 meter persegi. Pekerjaan beton pengecoran sebesar 4,59 meter kubik. Oke, jadi lanjut ke pekerjaan pelat, yaitu ada di WBS nomor 3.2 dan 4.3. Nah, ini berikut ada detailing pelat yang ada di lantai 2, karena di lantai 1 nggak ada yang tulangan besi, jadi yang di lantai 2 baru yang ada detailing pelatnya. Tapi ini hanya asumsi saja karena di gambar kerjanya nggak lengkap. Lanjut ke bar bending schedule-nya, jadi yang mau ditinjau itu yang di location 1 ini, kotakin ini, karena ukurannya sama. Kemudian yang mau ditinjau itu ada 4 ulangan, yaitu atas X, atas Y, bawah X, dan bawah Y. Pertama atas X dan atas Y. Ini sama gambar bar sheet-nya. Terus rumusnya itu dari SMPI 03200. Nah, untuk panjang A atau C itu sama dengan tebal pelat dikurang 2 kali selimut beton. Lalu B-nya itu didapat dari panjang satu sisi pelat kurang 2 kali selimut beton. Kalau misalnya atas X berarti panjang satu sisi pelatnya pakai yang sumbu X, kalau atas Y berarti panjang sisi pelatnya pakai yang sumbu Y. Lalu cutting length-nya itu dari yang tabel 5. Tabel 5 itu sama dengan A atau C ditambah B ditambah diameter bengkokannya. Itu ada 2 sisi. Untuk length of each bar, total length sama unit weight-nya itu sama kayak yang sebelumnya. Lalu weight-nya itu jadi didapat untuk yang atas X itu 47,756 dan atas Y itu 64,612 kg.
Kemudian lanjut ke bawah X dan bawah Y. Untuk bawah X dan bawah Y itu caranya sama dengan mencari tulangan atas X dan Y. Berikut merupakan kebutuhan bekisting pelat, dan bekisting pelat yang akan dipasang itu ada di 5 sisi ya, 5 bagian, 4 di sisi samping dan 1 di bagian bawahnya untuk menyangga pembuatan pelat ini. Nah, ukuran pelat ini ada bervariasi. Saya akan menjabarkan salah satu contohnya, yaitu pelat 1 dengan panjang 300 cm dan lebar 250 cm menghasilkan luas yaitu 75.000 cm persegi. Nah, jumlah di pelat 1 ini ada 2 yang ukurannya sama, dan jadi kuantitasnya itu ada 15 meter persegi untuk kebutuhan bekistingnya. Jadi kebutuhan tripleksnya itu 5,039 buah. Nah, ini untuk bekisting pelatnya sesuai dengan SMPI nomor 03100. Bentuknya, untuk pelatnya itu balok ya. Nah, untuk beton pelatnya sendiri menghitung juga dengan rumus perhitungan balok. Jadi tinggal P kali A kali tingginya juga. Saya juga akan memberi contoh dengan salah satu pelat, yaitu PL2 dengan panjang 300 dan lebar 225 menghasilkan luas 67.500 cm persegi dan tebalnya itu 12 cm. Ini harus dikalikan luas dengan tebalnya lagi, menghasilkan volume 810.000 cm kubik dan jumlahnya ini ada 1. Jadi volume akhirnya ini membutuhkan beton dengan volume 0,81 meter kubik. Kesimpulan pekerjaan pelat. Ada pekerjaan beton pengecoran sebesar 8,76 meter kubik. Untuk pekerjaan pelat lantai 2, ada pekerjaan backcasting, pembuatan backcasting sebesar 73 meter persegi, dengan pekerjaan pembesian sebesar 1.554.700,785 kg. Ada pekerjaan beton pelat pengecoran sebesar 8,76 meter kubik. Oke, lanjut ke pekerjaan tangga. Ini ada di WBS nomor 3.4. Ini denahnya, jadi tangganya itu ada 2, ini dekat ruang tidur sama satu lagi dekat yang WC. Kemudian ini rencana penulangan tangganya, bisa dilihat elevasinya. Kemudian lanjut ke bar bending schedule. Yang mau ditinjau adalah 3 tulangan, jadi tulangan horizontal, vertikal utama, dan vertikal tumpuan. Pertama, tulangan horizontal. Ini dari SMPI 03200. Pertama, untuk mencari B itu sama dengan lebar anak tangga. Ini bisa dilihat dari garis birunya ini, lebar anak tangganya. Kemudian cutting length-nya didapat dari tabel nomor 3, itu B tambah diameter bengkokan, ada 2 sisi. Kemudian length of each bar, total length, unit weight itu sama kayak sebelumnya. Terus ini gambar bar shape-nya. Lalu weight-nya itu jadinya didapat 597,185 kg. Ini untuk yang tulangan horizontal. Lanjut ke tulangan vertikal utama. Tulang vertikal utama, B-nya itu didapat dari panjang tangganya, total. Ini yang garis biru ini. Kemudian overlap-nya didapat dari 40 kali diameter si tulangan. Lanjut ke cutting length-nya, cutting length didapat dari tabel 3, yaitu sama dengan B, ditambah 6, ditambah kali diameter bengkokannya, ada 2 sisi. Lalu length of each bar, total length, unit weight-nya juga sama, kayak sebelumnya caranya. Kemudian weight-nya itu didapat 55,693 kg. Ini untuk vertikal utama. Yang terakhir itu vertikal tumpuan. Jadi B didapat dari 0,5 kali panjang tangga. Nah, ini karena ada tumpuan karena kan ada di kanan kiri. 0,25 tambah 0,25 jadinya 0,5. Gitu. Kemudian overlap-nya didapat sama kayak sebelumnya caranya. Cutting length didapat dari tabel 3 ditambah diameter bengkokan kali 2 sisi. Lalu length of each bar, total length sama unit weight-nya juga sama. Weight-nya jadi didapat 30,808 kg. Lanjut ke beton tangga, ini ditinjaunya dari anak tangganya sama pelat. Pertama, tinjau dari anak tangganya itu, ini panjang itu alas, lebarnya itu tinggi. Jadi, untuk mencari volume anak tangga itu, pakai luas prisma segitiga. Lalu, habis pakai luas prisma segitiga, baru dikali jumlah. Jadi, dapat hasilnya 2,005 meter kubik. Lanjut ke pelat, volume pelat itu pakai rumus balok atau prisma segi 4. Jadi panjang kali lebar kali panjang lintasannya. Jadi ntar volume totalnya 0,800 meter kubik. Jadi totalnya segini. Nah, untuk pekerjaan bekisting tangga itu ada 2 bagian ya, yaitu di anak tangga dan bagian pelat tangganya. Bagian anak tangga itu ada 20 anak tangga dengan membutuhkan lebarnya itu 0,488 meter dan panjang lintasan 0,842 meter, sehingga luasnya itu 0,410896. Nah, dikali dengan jumlah 20 ini, jadi total luasnya itu 8,21792 meter persegi. Nah,
Untuk platnya sendiri, lebarnya 0,293 dengan panjang lintasan 3,241 meter, sehingga luasnya itu 0,949613 dan jumlahnya ada satu plat, sehingga total luasnya menjadi 0,949613 meter persegi. Ini untuk luas kebutuhan Bukisting berdasarkan SMPI 0,3100. Jadi lanjut ke pekerjaan atap ini di WBS nomor 5. Ini adalah denah rencana atapnya, kemudian ini denah rencana kuda-kudanya. Pertama lanjut ke kuda-kuda dan pengapitnya. Jadi ada tiang kuda-kuda, ada kaki kuda-kuda, dan ada pengapit kuda-kuda. Pertama tiang sama kaki kuda-kuda dulu. Nah ini didapat dari perhitungan yang ada di sini. Jadi yang biru ini perhitungan untuk kaki kuda-kuda, yang ini juga yang hijau. Lalu yang merah itu tiang kuda-kudanya. Jadi hasilnya itu 21,99. Tapi karena ada dua kuda-kudanya, jadinya hasilnya 44 meter. Lalu lanjut ke pengapit. Pengapitnya itu ini perhitungannya. Ini jadi pakai skala. Semuanya pakai skala. Ini untuk panjang pengapit 1 itu 4,5 M, pengapit 2 7,5 M, dan pengapit 3 yang hijau ini 8,1 M. Terus sama juga karena ada dua kuda-kuda jadinya dikali 2. Jadi 40,2. Jadi di total tiang, kaki, dan pengapitnya semuanya itu 84,18 meter. Untuk bagian usuknya atap, ini merupakan benang usuk ya. Ini merupakan benang usuk atap. Nah ini jadi bagian dan melalui pengukuran menggunakan penggaris berdasarkan skala itu didapatkan panjang usuk total itu 222,5 meter. Nah untuk bagian tirai ini yang warna merah diukur juga menggunakan penggaris melalui pengukuran skala. Jadi totalnya itu 26,4 meter panjang tirainya. Kemudian yang rem itu warna ungu ini 6 bagian juga seperti usuk tadi mendapatkan kebutuhan rem panjang 293,8 meter dan gording serta balap tembok. Nah ini ada gording yang kecil, ada gording yang besar. Terus yang paling besar ini balap tembok. Gording yang kecil ukurannya itu panjangnya 3,15 meter dan lebarnya itu 2,4 meter. Nah, ini saya bikin ada 4 karena nanti supaya mudah menghitung kelilingan. Untuk yang besarnya panjangnya itu 6,3 meter dan lebarnya itu 5,4 meter. Kemudian untuk yang terakhir paling besar itu balap tembok untuk panjangnya 9,5 meter dan lebarnya ini juga 8,7 meter. Semuanya ini diukur berdasarkan skala menggunakan penggaris. Nah ini totalnya kebutuhan gording dan balap tembok yaitu 70,9 meter. Nah kemudian yang terakhir ini juga ada luas area benteng. Nah ini saya bagi menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N berdasarkan dipotong menjadi bentuk-bentuk bangun datarnya. Ini perhitungannya ini menggunakan skala juga pengukuran sehingga luas area yang harus ditutupi benteng keramik itu 10,365 meter persegi. Lanjut ke pekerjaan lisbang ini dari SMPI 06100. Nah, total panjangnya ini langsung dihitung dari skala jadi pakai penggaris. Ini dihitung jadi total panjangnya itu 26,2 meter. Lanjut ke pembesian talang tembok. Ini detail D-nya, ini talang temboknya. Jadi ada tulangan bagi sama tulang pokok. Nah, tulang bagi itu yang hijau ini, yang memanjang. Yang memanjang kayak gini di sini. Jadi B itu sama dengan panjang si rumahnya ini. Ini juga ngukurnya pakai skala karena nggak ada ukuran yang pas, nggak ada ukuran di sini. Kemudian diameternya 6 mm, spacingnya 125, cutting line-nya itu dapat dari 3. Tambah 3 itu 2A tambah B tambah C tambah D. Sebenarnya ini rumus buat tulang pokok, cuman biar gabung aja gitu. Lalu number of bar in each itu 12 ini, jadi di sini tulangan baginya 12 biji. Lalu number of member 1 aja, terus length of each bar-nya itu 12 dikali 1, kemudian total length-nya jadinya segini. Sama kayak length of each bar-nya. Ini bar shape-nya nih. Lalu unit weight-nya 0,222 dan akhirnya weight-nya itu 27,519 kg. Ini untuk tulangan bagi. Lalu ke tulangan pokok. Nah, tulangan pokok itu yang ditandai merah ini kayak sebenarnya sengkang gitu, cuman bentuknya bukan kayak gini gitu. Terus pakai besi polos. Nah, ini A itu yang ini. Jadi sisi ininya. Terus B itu sisi atas ininya di sini. Kemudian C-nya itu sisi bawah sini. Jadi di sininya. Terus D itu sisi ini.
berdasarkan gambar ini. Terus diameternya 8 mm, spacingnya 100 sampai sana. Terus cutting length-nya itu, jadi dapat dari tabel 3 ini. Rumusnya kan 2A tambah B tambah C tambah D, karena ini kan 2A tambah B ditambah C ditambah D. Gitu. Lalu length of each bar-nya itu number of bar it each, ini 11. Jadi ini didapat dari panjang si rumah ini dibagi sama si spacing-nya. Jadi dapat 11. Number of member 1, total length-nya jadi segini, 14,674. Unit weight-nya 0,395 dan weight-nya jadinya 5,796 kg. Ini untuk tulang pokok. Terus lanjut ke tembok beton. Nah, ini dibagi 3 tipe. Jadi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ini tipe 1 yang merah, tipe 2 yang hijau, tipe 3 yang biru. Jadi ini pakai rumus untuk tipe 1 dan tipe 2 itu volume itu sama dengan tabel 2 dikali tabel 4 dikali tabel 5. Nah, ini rumus balok sebenarnya. Untuk tipe 3 juga sama. Itu tabel 2 dikali tabel 3 dikali tabel 5. Ini juga pakai rumus volume balok juga. Gitu. Jadi kesimpulan dari pekerjaan atap adalah, pertama untuk pemasangan rangka atap, pekerjaan bangku tembok itu 36,4 meter pakai kayu meranti ukuran 8/12. Terus boarding juga pakai kayu meranti, ini 34,5 meter. Terus pekerjaan usuk atau kasau pakai meranti juga, ini 2,5 meter. Kemudian pekerjaan rank sama juga, itu jadinya 293,8 meter. Pekerjaan kuda-kuda ini 43,98 meter. Pengapit kuda-kuda itu 40,2 meter, jurai luar dan nok 45,5 meter, papan router itu 45,5 meter. Kemudian lanjut ke penutup atap, itu pakai keramik merek Kanmuri warna hitam sebenarnya. Terus ini luasnya 10,365 meter persegi. Terus pekerjaan hubungan ini merek Kanmuri juga, itu 45,5 meter. Terus pekerjaan lisplang ini pakai lisplang motif kayu coklat. Ini panjangnya 26,2 meter. Lanjut ke pekerjaan tahan tembok. Pekerjaan pembesiannya itu 33,315 kg, sedangkan pekerjaan beton itu volumenya 1,494 meter kubik. Sekarang kita akan tinjau pekerjaan sanitasi, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, dan pekerjaan finishing, tapi cuma di pekerjaan lanskap. Lanjut ke pekerjaan plafon, ini ada di WBS nomor 7.2. Jadi ini denah rencana plafon lantai 1, ini denah rencana plafon lantai 2. Jadi ini detail potongannya, ini yang ada di tengah ruangan, sedangkan yang ini ada di pinggir ruangan. Jadi ini pakai rangka hollow ukuran 4x4 cm, dan plafon gipsumnya itu pakai yang ketebalan 9 mm. Jadi ini perhitungannya, pertama ruangannya itu dibagi untuk menghitung luas plafonnya, jadi panjangnya itu yang sumbu X dan lebarnya itu yang sumbu Y. Jadi untuk mencari areanya itu panjang dikali lebar. Lalu rangka hollow, gipsum, sama cat lapisnya itu sama dengan luas area per ruangan itu. Ini berdasarkan SMPI 09100 dan SMPI 09250. Terus lanjut ke yang plafon lantai 2. Ini sama aja perhitungannya kayak yang di lantai 1, cuma bedanya di sini ada penambahan dan pengurangan. Ini penambahan karena ada rangka atap kan, jadi ada sisi yang lebih. Yang ini sisi yang lebih gitu. Terus habis itu untuk pengurangan ini karena ada talang air nanti. Gitu, jadi nggak ada plafon. Jadi dikurangin. Jadi hasilnya segini. Kesimpulan pekerjaan plafon. Untuk pemasangan rangka hollow, pemasangan plafon, semuanya dibutuhkan yaitu sama sebesar 169,56 meter persegi. Sekarang kita akan bahas pekerjaan dinding dan railing. Ini ada di WBS nomor 7.1. Ini adalah pekerjaan dinding luar bata dan pelapisnya di lantai 1. Jadi ini denahnya yang di lantai 1. Kemudian ini key plan-nya, jadi tahu luas pengurangnya. Lalu ini perhitungannya, jadi yang akan ditinjau ini yang ini 4-6. Jadi kita ambil 3 sampel doang karena kalau ambil semua sampel kebanyakan. Jadi ini panjangnya itu adalah yang ini. Lalu yang tingginya itu elevasinya. Jadi ntar luasnya itu adalah panjang dikali tinggi. Kemudian untuk luas pengurang ini opsional sebenarnya. Kalau yang nggak ada kayak jendela atau pintunya nggak usah dicantumin kayak yang di atas ini dan di bawah ini. Cuman kalau yang di titik 4-6 ini ada jendela jenis J1, jadi harus dimasukin. Nah ini panjang J1 itu 1,38 dan tingginya itu 1,72. Jadi luas jendelanya itu sendiri 2,374 meter kuadrat. Dan luas dindingnya jadinya luas dinding total dikurang luas pengurang dari jendela itu sendiri. Kemudian untuk batu bata dinding pembatas, plesteran, acian, dan cat itu luasnya sama pakai yang luas dinding ini.
Kemudian ada catatan, ini untuk pekerjaan batu bata hanya di section tertentu agar tidak terjadi repetisi. Soalnya kayak gini, karena ini ada A4 sampai A6 kan. Lalu ntar di pekerjaan dinding dalam juga ada yang A4 sampai A6. Jadi ntar yang di sini, di pekerjaan luar ini nggak ada. Cuman ntar yang di pekerjaan dalam itu dimasukin. Itu. Lanjut ke pekerjaan dinding luar, bata dan pelapisnya ini yang di lantai 2. Sebenarnya sama aja sih ininya. Untuk perhitungannya, ini yang ditinjau H2 sampai H5 ya yang ini. Lalu ini tingginya. Terus pintu, nah ini jenis pintu jendelanya beda. Ini J2. Jadi luas pengurangnya juga berbeda. Dan luas dindingnya juga berbeda. Kemudian untuk perhitungan batu bata dinding pembatas, plaster, acian, dan cat juga sama kayak sebelumnya. Lanjut ke railing. Nah railing ini ada 2, jadi railing tangga sama railing balkon. Pertama ini railing tangga 1 yang ini. Itu 3,96 meter, didapat ini pakai skala. Karena ini nggak ada ukuran pastinya, jadi mesti pakai skala. Lalu yang satu lagi ini tangga 2 ini 1,56, juga pakai skala. Jadi totalnya 5,52 meter. Lalu yang railing balkon ini pakai skala juga jadinya. Jadi dapatnya 5,5 meter. Lanjut ke pekerjaan dinding dalam, bata dan pelapisnya ini yang lantai 1. Jadi yang pekerjaan dalam sini. Ini juga. Untuk pekerjaan dinding dalam, ini yang ditinjau sama lagi A4 sampai A6. Untuk perhitungan luasnya sama. Nah, ini luas pengurangnya sama kayak yang sebelumnya. Luas dindingnya sama. Cuman tadi kan batu bata dinding rumahnya yang di luar nggak ada. Nah, yang di sini di-include nih, ada. Gitu, biar nggak jadi repetisi. Plaster, acian, sama cat juga sama rumusnya kayak sebelumnya. Terus pekerjaan dinding dalam, bata dan pelapisnya ini yang lantai 2. Yang lantai 2, terus kemudian ini sama aja sih sebenarnya. Yang ditinjau H2 sampai H5 yang ini kayak sebelumnya sama, tapi yang di dalamnya. Terus untuk luas pengurang sama kayak yang dinding luar tadi. Untuk perhitungan plesteran, acian, sama cat juga sama. Kesimpulan pekerjaan dinding dan pelapisnya. Nah, pekerjaan dinding pemasangan batu bata dibutuhkan sebesar 606,07 meter persegi. Plesteran dinding dan pengacian dinding dibutuhkan sama, yaitu 957,98 meter persegi. Untuk pengecatan dinding sebesar 959,98 meter persegi. Kesimpulan pekerjaan railing. Pemasangan railing balkon dan pemasangan railing tangga sebesar 5,52 meter. Lanjut ke pekerjaan pintu jendela dan boven light. Ini di WBS nomor 7.4. Lalu ini denahnya. Ini denah yang di lantai 1, sedangkan yang ini denah di lantai 2. Kemudian untuk detailing pintunya ada 3 jenis, ada pintu P1, ada pintu P2, dan ada pintu P3. Untuk pintu jendela ada 2 jenis, ini PJ1, lalu ini PJ2. Yang terakhir jendela ini ada 2 jenis, yaitu J1, kemudian yaitu J2. Untuk boven light, ini yang ada di kamar mandi, ini ada BV1, BV2, dan BV3. Lanjut ke perhitungannya. Jadi ini diisi berdasarkan ruangan ya. Kayak misalnya ruang tamu ini ada pintu kayu. Nah, di ruang kosong ada jendela kayu. Disebutin kuantitinya gitu. Terus yang di lantai 2 juga sama kayak gini. Sebutin kuantitinya per ruangan, lalu totalin nanti. Kesimpulan pekerjaan pintu, jendela, dan boven light. Untuk pekerjaan pintu, untuk pintu jenis 1 dibutuhkan 1 unit. Untuk pintu jenis kedua dibutuhkan 4 unit. Untuk pintu jenis ketiga dibutuhkan 6 unit. Untuk pekerjaan jendela, ada jendela jenis 1 dibutuhkan 6 unit, jendela jenis kedua diperlukan 2 unit. Dan untuk pekerjaan pintu jendela jenis 1 diperlukan 1 unit, pintu jendela jenis 2 diperlukan 1 unit juga. Pekerjaan boven light ada 3 jenis, boven light 1 dibutuhkan 2 unit, boven light kedua 2 unit, boven light yang ketiga dibutuhkan 4 unit. Untuk pekerjaan lantainya, ini ada denah untuk perencanaan pola lantai 1 dan pola lantai 2. Di bagian pola lantai 1, saya akan menjabarkan contoh sampel-sampelnya saja untuk dengan keramik yang ukuran berbeda. Yang pertama, di ruangan kamar mandi 1 membutuhkan ukuran keramik itu 20 cm x 20 cm atau 200 x 200 mm ya. Di sini luas areanya itu 4 meter luas area kamar mandinya, jadi akan dipasang keramik dengan area seluas 4 meter. Kemudian untuk keramik 300 x 300 mm dipasang di teras bagian depan
dengan luas area teras 7,5 meter persegi dan dipasangkan keramik sepenuh luas area itu 7,5 meter persegi. Kemudian keramik ukuran terakhir yaitu keramik 400 x 400 mm. Saya contohkan di bagian ruang kosong, yaitu area ruangannya 8,25 meter dan akan dipasangkan keramik dengan ukuran 400 x 400 mm seluas area 8,25 meter persegi. Dan untuk di bagian lantai 2, untuk contoh keramik ukuran 200 x 200 mm dipasang di kamar mandi 1, seluas areanya itu 4 meter ya. Kemudian di keramik keramik yang besarnya 300 x 300 mm itu dipasang di balkon, bagian balkon seluas area 7,5 meter ya. Kemudian keramik ukuran 400 x 400 mm dipasang di bagian ruang tidur utama pada lantai 2 itu seluas areanya 12 meter. Kesimpulan pekerjaan lantai. Ada mengaplikasikan perekat keramik lantai sebesar 141,49 meter persegi. Untuk pemasangan ubin, ada pemasangan ubin keramik sebesar 95,50 meter persegi. Untuk ada lagi ukuran 300 x 300 dibutuhkan 33,99 meter persegi. Untuk ubin keramik ukuran 200 x 200 dibutuhkan 12, meter persegi. Pekerjaan sanitasi. Pekerjaan sanitasi dibutuhkan wastafel 1 buah, kitchen sink 1 buah, kloset duduk 1 buah, kloset jongkok 1 buah, ada keran 2 buah, keran dapur 1 buah, dan floor drain 2 buah, untuk toilet juga untuk 2 buah juga untuk lantai 1. Untuk lantai 2 ada wastafel 1 buah, kloset duduk 1 buah, kloset jongkok 1 buah, keran 2 buah, floor drain 2 buah, shower juga 2 buah. Untuk lantai 1 ada perhitungan untuk ukuran bak mandinya itu panjang 80 cm, lebar 80 cm, tinggi 100 cm, dapat dikali dan di convert untuk dalam bentuk meter kubik didapatkan 0,64 meter kubik. Bak mandi B didapatkan 0,04 meter kubik. Untuk septic tank didesain melalui AutoCAD MassProp didapatkan 0,67 meter kubik dan urukan pasir untuk septic tank 0,15 meter kubik. Untuk semua resapan betonnya dihitung menggunakan AutoCAD juga 3,50 meter kubik. Untuk urukan tanah bisa dilihat dari pekerjaan tanah dan didapatkan sebesar 4,0073 meter kubik. Ini hasil dari desain dari detail septic tank dan ini sumur resapannya. Kesimpulan pekerjaan sanitasi. Pekerjaan penggalian dibutuhkan sebesar 3,166 meter kubik beralaskan pasir uruk sebesar 0,15 meter per kubik dibuat dengan pasangan bata 1/4 sebesar 8,971 meter persegi. Pasangan beton praktis 10x10 0,011 meter kubik. Papan penutup merupakan alat beton tebal 80 meter sebesar 0,179 meter kubik. Pipa PVC outflow diameter 4 sebesar 2 meter. Hasil pembuatan resapan dibuat menggunakan pasangan bata merah kosong, tanah, dan pasir uruk dan inyuk sebesar 3,5 meter kubik dipasang menggunakan perekat dengan pembersih 100 semen dan 3 pasir sebesar 11,83 meter persegi. Diameter galian 1470 mm di diameter lubang 550 mm, kedalaman galian 2500 mm sebesar 3,5 meter kubik dan pipa PVC inflow diameter 4 1 meter. Pekerjaan lanskap. Pekerjaan lanskap luas bangunan sebesar 96 meter persegi. Luas tanah didapatkan seperti sini. Untuk warna kuning 12x10, untuk luas tanah yang warna merah 7x5, untuk luas tanah yang warna biru 0,25 kali 3,14 kali 5 kali 5 didapatkan luas tanah 174,625 meter persegi. Untuk luas tamannya di luas tanah dikurangkan sama luas bangunan didapatkan 78,625 meter persegi. Nah, ini luas bangunan untuk lantai 1. Sudah dihitungkan luas ruang tidur utama 12 meter persegi, ruang tamu 7,5 meter persegi, ruang tangga 6 meter persegi, ruang kosong 8,25 meter persegi, ruang makan 16 meter persegi, WC 4 meter persegi, WC lagi 2 meter persegi, dapur 7,5 meter persegi, ruang tangga 4 meter persegi, ditotalkan 67,25 meter persegi. Untuk luas taman dijadikan luas tanah minus luas bangunan didapatkan 107,375 meter persegi. Nah, ada lagi ditamankan pohon palem 2 buah dan
ditanami pohon plumeria Kamboja dua buah juga. Kesimpulan pekerjaan lanskap ada di pembuatan taman ada ditanami rumput gajah mini di seluruh area lahan sebesar 107,375 meter persegi. Ditanami pohon palem sadang di sisi kanan dan depan dan belakang rumah sebesar 2 buah. Ditanami plumeria Kamboja bunga merah di sisi kiri depan dan rumah sebanyak 2 buah juga. Nah, jadi ini tahap yang terakhir, itu bagian terakhir yaitu MEP. Yang pertama ada instalasi listrik dulu. Nah, ini merupakan dana instalasi listrik, tapi ini dana di lantai 1. Yang ada warna-warnanya ini itu kabel-kabelnya, dan ini beberapa komponennya serta ada di keterangannya di samping sini. Kemudian ini dari dana berikut bisa diambil kesimpulan membutuhkan di lantai 1 itu membutuhkan 1 box PLN, 1 panel MCB, 2 lampu TL 40 watt 220 volt, dan 3 lampu spot 10 watt, 5 lampu spot 15 watt, 2 lampu spot 20 watt, dan 2 lampu spot 25 watt. Kemudian membutuhkan juga 1 televisi, 1 AC indoor, 3 stop kontak, 5 saklar tunggal, dan 5 saklar ganda. Nah, dari kabel-kabel yang tadi dihitung menggunakan skala, itu didapatkan kebutuhan kabel 29,19 meter. Nah, ini rinciannya di ukuran pada petanya 1 cm dan ukuran sebenarnya itu 1 meter. Untuk dana instalasi listrik yang di lantai 2 seperti berikut juga. Dari berdasarkan gambar ini disimpulkan bahwa di lantai 2 membutuhkan 3 lampu spot 10 watt, 4 lampu spot 15 watt, 2 lampu spot 20 watt, serta 2 lampu spot 25 watt. Dan membutuhkan juga 1 televisi, 1 AC indoor, 4 stop kontak, 5 saklar tunggal, dan 3 saklar ganda. Nah, dari yang tadi, setelah dihitung menggunakan skala, membutuhkan kabel total panjang 19,384 meter. Nah, ukuran pada peta 1 cm, ukuran sebenarnya 1 meter. Kemudian untuk instalasi saluran air, di sini ada air bersih, air kotor, serta air bekas. Nah, ini instalasi air bersih di lantai 1, berikut denahnya, dan dicantumkan juga jalurnya arah dari mana ke mana. Di lantai 1 itu dari meteran ke dapur membutuhkan panjang pipa 16,1924 meter, kemudian dari meteran ke kamar mandi yang berwarna ungu itu membutuhkan pipa sepanjang 8,731 meter, dan dari meteran ke lantai 2 itu membutuhkan pipa sepanjang 9,931 meter. Nah, untuk ini di lantai 2-nya ada 2 jalur ya, dari sambungan lantai 1 ke keran kamar mandi membutuhkan panjang pipa 6,875 meter, kemudian dari sambungan lantai 1 ke keran toilet membutuhkan 5,71 meter. Nah, ini untuk instalasi air kotornya ya, ada air bekas dan air kotor itu. Nah, untuk di pipa air kotor yaitu pipa SW, untuk dari kamar mandi ke septic tank itu membutuhkan 7,47 meter panjangnya, dan dari toilet ke septic tank membutuhkan 5,42 meter panjang, dan dari septic tank ke sumur resapan membutuhkan 1,277 meter. Untuk pipa air bekasnya yang WW itu dari kamar mandi ke ujung belakang rumah itu membutuhkan 18,4 meter, dan dari dapur ke ujung belakang rumah membutuhkan 9,44 meter. Untuk instalasi air kotor di lantai 2, SW untuk pipa air kotornya membutuhkan jumlah 2 pipa dengan total panjang 8 meter. Begitu juga untuk pipa air bekas WW itu jumlah pipanya 2 dan total panjang 8 meter. Nah, instalasi air hujan atap atau pemasangan roof drain itu menggunakan pipa berdiameter 4 inch berbahan dasar stainless steel, dan di sisi kiri dekat talang tembok itu ada 6 buah. Nah, jadi rekapitulasi kebutuhan pipa kami yaitu kami membutuhkan 47,4394 pipa air bersih dan 58,007 pipa air kotor dan 48 meter untuk kebutuhan pipa roof drainnya. Jadi keseluruhan total kebutuhan pipanya itu 153,4464 meter panjang.